Audio Jungle. 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 Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian alat dari teodolit digital. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan informasi kepada peserta didik, khususnya jurusan geomatika, tentang alat teodolit digital ini. Teodolit digital ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jarak sudut horizontal maupun vertikal antara titik satu dengan titik yang lainnya. Di sini pertama-tama dari bagian bawah ya. Nah, di sini ada triba atau dudukan teodolit kepada statif. Fungsinya agar badan teodolit ini tegak dan tidak berubah-ubah. Karena di sini juga ada penguncinya. Nah, supaya dia tidak goyang. Yang kedua adalah ini kiap atau skrup ABC. Ini digunakan untuk centering alat teodolit ini. Walau centering secara nivo tabung maupun yang di belakang ada nivo kotak. Ini saya tunjukkan kalau yang ini nivo tabung. Nah, ini nivo tabung. Nah, di belakang sini ini ada nivo kotak. Sama seperti waterpass. Kalau waterpass hanya ada nivo kotak ini aja. Nah, terus di sini ada display. Ini untuk menampilkan besaran sudut vertikal maupun horizontal. Nah, terus ini di sini ada alat untuk melihat apakah alat ini sudah berdiri tegak di satu titik yang kita inginkan. Biasanya bisa di BM atau patok lainnya. Nah, terus yang di sini ini adalah pengunci gerakan horizontal. Nah, kalau sudah dikunci ini tidak bisa digerakkan. Nah, tapi kalau kita lepas ini dia bisa kita gerakkan. Nah, jadi kita kunci aja. Nah, terus ini penggerak halus sudut horizontal. Terus kita buka, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah penggerak halus sudut vertikal. Nah, di sini adalah penguncinya. Jika kita kunci, nah ini teropong tidak bisa bergerak. Ayo kita buka aja kuncinya untuk biar teropong bisa bergerak. Nah, bisa bergerak. Nah, kita kunci. Nah, dia tidak bisa bergerak. Nah, tidak bisa bergerak. Susah. Nah, terus ini kita buka lagi. Nah, ini adalah teropong utama. Nah, sama seperti waterpass, dia memiliki visir. Nah, visir ini digunakan untuk melihat titik lainnya atau bidikan secara kasar. Nah, kan di sini ini adalah penggerak lensa objektif. Nah, jika kita sudah melihat bidikan, untuk memperjelasnya kita pakai lensa objektif ini agar kita bisa melihat
didikan tersebut. Audio Jungle. Sedangkan di sini yang terakhir, nah ini adalah penggerak lensa okuler. Nah, ini digunakan untuk melihat benang diafragma. Nah, seperti ini. Audio Jungle. Mungkin bisa dilihat benang diafragmanya. Audio Jungle. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini kita kembalikan ke posisi awal, kita kunci. Audio Jungle. Ini kita kunci juga. Nah, sudah. Nah, sekian penjelasan alat tentang theodolit ini. Nah, dalam video ini kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat theodolit. Tepatnya theodolit digital. Alatnya seperti ini. Nah, ini theodolit digital. Kita tutup dulu. Pertama kita cek dulu apakah semuanya berfungsi normal, dari pengunci horizontal, pengunci vertikal sudah berfungsi normal. Mari. Di sini waktu saya menjelaskan water pass, kita hanya melihat menggunakan titik tengah dari statif. Di sini saya akan menggunakan unting-unting. Jika menggunakan unting-unting, kita dapat secara visual melihatnya secara jelas. Apakah titik tengah statif sudah berada di titik acuan atau titik BM atau titik utama dari yang ingin kita ukur. Dapat dilihat jelas. Nah, sekarang mari kita pasang theodolit digitalnya. Kita pasang. Nah, kita lihat sudah center belum? Sama seperti alat water pass, kita harus men-centering nivo kotaknya dulu. Nivo kotak sebelah sini. Cara centering nivo kotak sebenarnya ada dua, yaitu menggunakan statif langsung atau menggunakan kiap ini. Jadi kita menggunakan kiap karena dia sedikit. Audio Jungle. Nah, itu sudah masuk. Kemudian kita lihat nivo tabungnya. Nah, di sini nivo tabung. Audio Jungle. Nah, ini kan sudah ada di tengah, berarti sudah centering. Jika nivo tabung belum centering, kita dapat menggunakan kiap lagi. Tapi kalau menggunakan kiap, kita harus selang-seling. Jika yang sebelah kanan ini keluar, maka yang sebelah kiri harus kita masukkan. Tuh. Nah, sekarang kita cek dulu titik-titiknya. Kemudian kita hidupkan, klik, Mas, klik power, tunggu sampai menyala. Kemudian kita tentukan arah utaranya. Biasanya kita menggunakan kompas digital. Ada HP? Karena sekarang sudah canggih, kita kompas digitalnya pakai HP saja. Nah, kita lihat notnya sebelah sana. Kita arahkan theodolit ke arah utara. Arahkan ke arah utara. Nah, jika sudah, kita kunci skrup horizontalnya.
Nah, dia sudah tidak bisa bergerak. Kita kunci skut horizontalnya. Ini kita buka. Kemudian kita set 0 ke arah utara. Audio Jungle. Set horizontal ke arah utara. Caranya seperti ini. Set 0. Set 0. Nah, sudah 0. Kemudian vertikalnya kita munculin juga. Nah, jadi langkah pertama kita harus set 0 ke arah utara. Audio Jungle. Nah, agar kita dapat menentukan azimut titik awal atau titik 1. Nah, kemudian mulai pengukuran, Audio Jungle. kita bidik ke titik A, titik 1. Sebelah sana kita buka lagi horizontalnya. Kita buka lagi, nah, kita bidik. Kita bidik. Nah, Audio Jungle. Audio Jungle. yang kita bidik adalah titik tengah. Yang kita cari nanti adalah titik tengah. Titik tengah di sini yang harus kita kelihatan. Audio Jungle. Titik tengah. Nah, kita bidik titik tengahnya. Pertama menggunakan visir. Nah, jika dari visir sudah kelihatan, kita kunci lagi Audio Jungle. horizontalnya. Audio Jungle. Kita kunci horizontalnya. Nah, sudah. Audio Jungle. Habis itu kita hold, kita tahan. Nah, di sini kita dapat membaca sudut Audio Jungle. horizontalnya yaitu 326 derajat, 21 menit dan 15 detik. Sedangkan sudut vertikalnya adalah 99 derajat, 13 detik, 45 detik. Nah, ini yang kita baca adalah bacaan biasa. Nah, lalu kita baca dengan bacaan luar biasa, yaitu kita buka penguncinya dulu. Kita putar 180 derajat. Lalu kita balik lagi kameranya. Audio Jungle. Nah, ini kita membaca sudut luar biasa. Audio Jungle. Ini kita sedang membaca sudut luar biasa. Nah, kita baca sudut luar biasanya seperti ini. Lanjutnya, jika semua sudah dicatat, kita lanjut ke titik selanjutnya. Titik selanjutnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, titik 2 kita baca. Kita kunci lagi sudut horizontalnya. Jika sudah pas di tengah tadi, di tengah patok, kita hold lagi, kita baca sudutnya, sudut horizontal dan vertikalnya. Kemudian kita baca sudut luar biasanya. Kita buka penguncinya dulu. Kita bentar, kita cari dulu. Kita hold lagi. Sudah.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memperkenalkan alat waterpass terhadap peserta didik. Sebelumnya, apa sih itu waterpass? Waterpass ini adalah alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan beda tinggi antara titik satu dengan titik lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian-bagiannya ya. Audio Jungle. Pertama, yang dari bawah ini adalah triba dari waterpass. Ini untuk dudukan waterpass kepada statif. Nah, kalau yang ini namanya statif. Nah, terus yang kedua ini adalah kiap atau yang biasa disebut skrup ABC. Nah, ini digunakan untuk mengatur gelembung nivo yang ada di sini agar dia berada di tengah lingkaran. Supaya apa? Supaya dudukan alat ini datar atau sudah leveling. Nah, terus yang di sini ini adalah skala horizontal. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan berapa sih perubahan sudut horizontal antara satu titik dengan titik yang lain. Nah, terus yang di sini yang sangat paling penting, dan kalau ini rusak berarti alat itu tidak bisa digunakan, yaitu di sini adalah nivo. Nah, nivo ini petunjuk yang Audio Jungle. diberikan alat, apakah alat itu sudah datar atau belum. Nah, biasanya ini kalau ini kan belum datar. Kalau sudah datar, gelembung yang ini nanti harusnya ada di tengah. Untuk mendaftarkannya bisa menggunakan kiap ini, kiap atau skrup ABC. Nah, terus ini visir. Ini visir untuk menembak bidikan secara kasar. Nah, ini visir. Terus kalau yang ini adalah kamera utama. Kamera utama atau disebut teropong biasanya. Nah, ini teropong. Nah, jadi kita melihat dari sini. Nah, kita bidik arahnya. Nah, di mana? Nah. Terus ini untuk fokus bidikan. Apakah yang kita bidik itu sudah benar atau tidak? Ini fokus. Nah, terus yang terakhir itu ini. Audio Jungle. Ini adalah penggerak halus yang digunakan untuk melihat benang-benang visir di dalam lensa ini. Nah, jadi soalnya kan kita nembak yaitu semacam rambu ukur. Nah, kita lihat benang atasnya, benang tengah, dan benang bawahnya. Sekian video penjelasan tentang bagian-bagian alat waterpass ini. Dalam video kali ini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara penggunaan alat waterpass. Yang pertama alat waterpass. Nah, ini sudah kita lihat peralatannya. Yang pertama jadi rambu ukur, alat waterpass, roll meter, patok, paku, dan statif. Sebelumnya mari kita cari titik awal. Titik awal tuh biasanya BM. Karena ini uji coba, kita pakai paku saja. Yang kedua, kita tentukan titik mana yang akan kita cari beda tingginya. Nah, misalkan kita sebelah sini ya, ini agak beda tingginya beda.
titik pertama. Nah, kemudian kita cari titik kedua, beda tinggi yang kedua. Usahakan beda tingginya beda ya. Kita cari sebelah sini saja. Audio Jungle. Nah, langkah pertama kita berdirikan statif. Audio Ada banyak cara sebenarnya berdirikan statif, tapi saya akan contohkan satu cara saja. Audio Jungle. Audio Pertama kita buka penguncinya. Audio Jungle. Kita buka lagi penguncinya. Audio Jungle. Kita tarik kira-kira seukuran dada. Nah, lalu kita kunci lagi. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kemudian caranya kita taruh satu sebagai tumpuan. Nah, yang kemudian kita cari dulu sebenarnya titiknya sudah pas atau belum. Audio Maksudnya kelihatan atau tidak. Nah, belum kelihatan. Nah, kita lihat apa sudah datar, kita tancapkan saja. Audio Jungle. Kita lihat atau Audio dia Jungle. titik yang kita tuju apa sudah ada di tengah. Untuk memastikannya biasanya pakai unting-unting biar lebih enak. Unting-unting itu seperti ini. Audio Nah, biasanya kita taruh di sini untuk kita lihat apakah sudah ada di tengah atau belum. Audio Jungle. Selanjutnya kita pasang water passnya ke statif. Audio Jungle. Audio Jungle. Kemudian kita centering. Nah, kita centering. Nah, ini kan belum centering. Nah, kita centering dulu. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, biar dikit. Nah, ini sudah centering. Audio Jungle. Alat sudah datar. Nah, dan kita buka tutupnya. Nah, ini mulai pengukuran beda tingginya. Audio Jungle. Monggo, Mas. Nah. Pertama, harusnya kita ukur dulu ketinggian seharusnya kita ukur ketinggian dari sini ke alat menggunakan roll meter. Audio Jungle. Nah, cara pengukurannya adalah kita bidik rambu ukurnya. Audio Jungle. Pertama kita cari menggunakan visir atau bidikan kasar. Nah, lalu kita bidik Audio Jungle. rambu ukurnya. Nah, kita fokuskan.
Lalu kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Audio Jungle. Seperti itu. Nah, titik 1. Lalu kita baca titik kedua. Audio Jungle. Sama, kita harus visir dulu di mana titik itu berada. Nah, visir secara kasar dulu, kita jelas, kita sudah melihat rambu ukurnya dan pemegang rambunya. Lalu kita fokuskan agar kita bisa melihat benang diafragma menempel pada rambu ukur. Lalu kita baca benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya.